Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kali yang kedua kita beribadah dengan cara yang berbeda dari biasanya. Karena situasi yang memang menghendaki seperti ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang akan memotivasi kita untuk bisa melewati hidup hari-hari ini yang kelihatannya buruk, yang kelihatannya jahat. Tetapi kita percaya di dalam semuanya itu Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan memuji Tuhan. Kalau saat ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk kembali beribadah, kembali menikmati hadirat Tuhan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tapi kami tahu Tuhan ada, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menikmati hadirat-Mu. Terlebih firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Kami percaya Engkau memiliki pesan-pesan yang berarti bagi hidup kami untuk melewati hari-hari ini. Terima kasih dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini seperti saya katakan tadi, di seluruh dunia diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang sanggup mengubah sendi-sendi kehidupan. Sehingga kalau dahulu kita mengenal peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang diubah menjadi bersatu kita mati, bercerai kita kuat. Sampai terjadi yang seperti itu, kita takut untuk bertemu dengan orang. Kita takut untuk keluar rumah. Kita takut untuk bersalaman. Dan imbasnya juga akhirnya berpengaruh pada ibadah kita. Kita masing-masing beribadah di rumah supaya tidak berkerumun. Kita tahu hari-hari ini ada ratusan atau mungkin ribuan gereja ditutup. Tapi justru dalam kesempatan ini juga ada jauh lebih banyak mimbar-mimbar gereja dibuka di rumah-rumah, termasuk di rumah saudara. Kita semua menikmati ibadah ini. Lalu, apa sebenarnya yang ditakutkan? Fenomena ketakutan terjadi karena merebaknya wabah virus corona yang mengakibatkan COVID-19 yang menyebar begitu cepat dari Wuhan sampai ke seluruh dunia dan sampai di tanah air kita, sampai ada di sekitar kita. Ribuan orang meninggal dalam waktu yang begitu cepat. Lalu COVID-19 kah yang ditakuti? Bukan. Yang ditakuti sesungguhnya adalah kematian. Kematian itulah yang ditakuti oleh banyak orang. Kematian memang merupakan musuh terbesar bagi manusia. Tetapi Allah menyediakan jawaban atau jalan keluar atas itu. Saya mengajak kita sekalian belajar 4 hal yang menjawab tantangan dari kematian itu. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara semuanya. Dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang menakutkan seperti sekarang ini, kasih, terlebih kasih yang diberikan secara total oleh Allah, akan memberikan pengharapan. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dengan total. Dan karena kasih-Nya itulah Dia memiliki rencana kehidupan terbaik bagi saya dan saudara semuanya. Apa yang dirancang oleh Allah adalah yang terbaik. Karena itu ketika Kristus datang, Dia mengatakan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 bagian yang terakhir,
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Allah mengasihi dan mempunyai rencana yang terbaik bagi manusia. Tapi kalau kita lihat peristiwa yang hari-hari ini terjadi, ada sakit, ada penderitaan yang menyebar di mana-mana. Mengapa? Apa sebabnya? Banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang penuh kebahagiaan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Mengapa justru sepertinya hal-hal yang buruk yang hari-hari ini terjadi? Itu semua disebabkan karena hal yang kedua, yaitu manusia penuh dosa dan terpisah dari Allah, sehingga ia tidak mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal yang pertama dan berikutnya ketika manusia diciptakan, dunia saat itu ada di Taman Eden begitu sempurna, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit. Sehingga sampai pada suatu ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka saat itulah penderitaan itu datang. Saat itulah sakit mulai datang. Saat itulah kerja keras mulai dibutuhkan. Saat itulah perjuangan hidup diperlukan supaya manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Dan sejak saat itu, rencana indah dari Tuhan seolah-olah gagal. Tapi sebetulnya bukan itu. Memang sejak semula manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bersekutu dengan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, manusia lebih memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Allah terputus. Adam dan Hawa ketika memutuskan untuk memilih jalannya sendiri, maka persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Manusia diusir dari Eden dan penderitaan mulai ada. Itu semua karena dosa. Dan dosa itu adalah sebetulnya kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri daripada menuruti firman Allah. Selanjutnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Sadar akan keadaannya, manusia yang sudah terpisah dari Allah mencoba mencari Allah, mencoba mencari wajah Tuhan dengan berbagai cara, dengan melakukan amal baik, dengan melakukan perbuatan baik, dengan mentaati berbagai peraturan yang ada, bahkan dengan agama. Manusia berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi semuanya gagal. Kenapa? Karena ada dosa. Selama masih ada dosa, maka manusia tidak akan bisa mendapatkan Tuhan, tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Jalan buntukah itu? Apakah sudah tidak ada cara lain supaya manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan? Jawabannya tidak. Karena kasih Allah itu melampaui segala sesuatu. Karena itu yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi kita. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Injilnya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya,
"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus ini menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang sudah ditentukan. Mengapa hanya Dia? Mengapa tidak yang lain? Paling tidak ada dua hal kenapa Yesus itu menjadi satu-satunya jalan. Yang pertama, Dia telah mati menggantikan kita. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Paulus menuliskan demikian. "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Yesus mati untuk menggantikan kita. Tapi bukan hanya sampai di situ. Yesus tidak mati terus selesai. Tetapi Dia juga bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu kematian yang hari-hari ini begitu ditakuti oleh semua orang. Yesus memang mati, tetapi Dia bangkit. Dia telah mengalahkan kematian. Pertanyaannya sekarang bagi kita semua, 3 hal tadi sudah kita ketahui, bahwa Allah mengasihi kita, rencananya indah. Kemudian yang kedua, rencana itu tidak bisa sampai kepada kita karena manusia itu berdosa. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan jalan, yaitu Yesus Kristus. Sudah cukupkah kita dengan mengetahui 3 hal itu? Tidak, jawabannya. Belum cukup. Dari apa yang kita ketahui atas 3 hal tersebut, kita harus mengambil keputusan atas tawaran Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa haus dan kita tahu ada es, sirup, dan air yang menyegarkan, kita ditawari. Kalau kita tidak menyambut tawaran itu, apakah kehausan kita bisa hilang? Pasti tidak. Kita harus mengambil keputusan untuk menerima tawaran air es sirup itu. Untuk kita terima, kita minum. Baru rasa haus kita hilang dan digantikan dengan kesegaran. Begitu juga Allah menawarkan keselamatan. Allah menawarkan jalan. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya mendengarkan tawaran, hanya mengetahui rencana Tuhan tanpa mengambil keputusan pribadi atas tawaran itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu yang keempat yang perlu kita ketahui adalah kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri, berbalik kepada Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu pikiran kita, akal kita, kemudian perasaan kita, kemauan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena itu kita tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan pikiran kita semata-mata, atau menanggapinya dengan perasaan kita semata-mata atas 3 hal tadi yang sebelumnya. Tetapi kita harus mengambil keputusan, kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita kepada Kristus. 3 hal tadi kita sudah ketahui. Allah mengasihi kita, Allah memiliki rencana yang indah. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menikmati kehidupan yang baik,
kehidupan yang penuh kebahagiaan itu karena ada dosa. Kemudian yang ketiga, Allah sudah menyediakan jalan keluar, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Dia menunggu tawaran kita. Maukah kita menerima uluran tangan Tuhan? Maukah kita menyambut apa yang sudah ditawarkan Tuhan, supaya kita bisa melewati bayang-bayang maut ini? Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Perhatikan Wahyu 3 ayat 20 ini sangat penting. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk bisa diselamatkan. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk bersedia diselamatkan, tapi menawarkan, "Maukah engkau kuselamatkan?" Tuhan mengulurkan tangan. Tinggal manusia, maukah menyambut uluran tangan itu? Saudara bisa membayangkan, kalau ada binatang buas, katakanlah singa, yang sedang terjepit, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Terus saudara merasa kasihan. Ketika saudara mencoba menolong, begitu singanya lepas, maka saudara akan diterkam. Karena dia tidak tahu kalau ditolong. Manusia juga banyak yang seperti itu. Tawaran sudah dilakukan, sudah diberikan, tapi karena tidak tahu bahwa itu ditolong, biasanya akan menolak. Yesus mengetuk pintu, bukan mendobrak pintu. Dia tidak masuk rumah kita dengan paksa, karena itu namanya perampok. Tapi dia mengetuk, berseru dari luar. Kalau orang mendengar ketukan pintu, mendengar suaranya, bersedia datang ke pintu, membukakan pintu dan mempersilahkan Yesus masuk, maka Yesus akan melakukan bagiannya. Dia tidak pernah memaksa. Dia melakukan tawaran. Kemudian ketika seseorang yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau mendengar ketukan Tuhan, yang mau membukakan pintunya, dalam hal ini adalah pintu hati yang terbuka, mempersilahkan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Percaya kepada Yesus akan menjadi anak Allah. Nah, dengan menerima Yesus, mempersilahkan masuk ke dalam hatinya, maka sekaligus yang diterima bukan hanya Yesus, tapi sekaligus juga adalah keselamatan kekal, kehidupan kekal, yang berarti mengalahkan kematian, karena kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hal itu ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes ketika dia menuliskan suratnya yang pertama di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13, yang demikian bunyinya. "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Ayat-ayat ini sangat penting, karena dari sini kita tahu, setiap orang yang memiliki Anak Allah, memiliki Yesus, mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hidupnya, orang tersebut juga memiliki hidup yang kekal, keselamatan kekal. Dan keselamatan itu adalah hal yang pasti. Sebaliknya,
Siapapun juga yang tidak mau menerima Kristus, mereka juga tidak memiliki hidup yang kekal. Doa saya, kita semuanya sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Kita sekalian sudah membuka pintu hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kenapa saya katakan bahwa ketika kita menerima Yesus, kita dipastikan memiliki hidup yang kekal? Perhatikan ayat 13 dari 1 Yohanes pasal 5 tadi. Dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu di sini sangat penting. Saya sangat suka terjemahan LAI, ada kata tahu di situ yang sangat tegas mengatakan kita yang belum tahu saat ini diberitahu bahwa ketika kita menerima Kristus, kita diberitahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi tidak ada mudah-mudahan lagi. Kita sudah diberitahu. Ini berbeda dengan kepercayaan lain manapun yang masih berharap supaya ketika sesudah mengalami kematian akan mendapatkan keselamatan, supaya setelah mengalami kematian mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan surga. Masih pengharapan, tetapi di dalam Kristus ditegaskan bahwa kita yang sudah memiliki Kristus diberitahu. Sejak kita memiliki Kristus, kita diberitahu, sekali lagi diberitahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dengan demikian, keselamatan atau hidup kekal adalah anugerah semata-mata. Itu diberikan oleh Tuhan. Seperti di awal tadi sudah saya katakan, sejak manusia itu sadar bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk mencari Tuhan dengan berbagai cara, dengan filsafat, dengan agama, dengan hidup baik, tapi semuanya gagal karena dosa. Dan dosa sudah diatasi oleh Yesus ketika Dia mati. Matinya Dia menggantikan kita yang seharusnya mati, karena upah dosa adalah maut. Dan kebangkitannya menunjukkan Dia telah mengalahkan maut. Dan karena itu siapa yang mau menerima Dia juga bisa mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi, keselamatan kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena kasih karunia Allah yang disediakan bagi siapapun juga yang mau menyambut tawaran yang sudah diberikan oleh Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah memaksa kita untuk diselamatkan, tapi Allah memberikan penawaran pada kita. Siapapun yang mau silakan datang, dan yang tidak mau akan dilewati. Pada akhirnya semua orang pasti akan mati. Saya dan saudara semua pada saatnya nanti akan mengalami kematian. Detik-detik waktu yang kita lalui saat ini sebetulnya mendekatkan kita kepada kematian. Cuma kita tidak tahu mati karena apa, kapan waktunya kita tidak tahu. Banyak saudara kita seiman yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita hari-hari ini karena COVID-19. Itu bukan hal yang penting. Kematian ada banyak cara. Yang terpenting adalah bagaimana setelah kematian. Adakah kita menikmati hidup kekal bersama Tuhan di surga? Atau sebaliknya, kita tidak kedapatan di surga dan ada di tempat lain. Tetapi sekali lagi bagi mereka yang sudah menerima Kristus, kematian bukan lagi hal yang mengerikan. Bukan hal yang ditakutkan. Karena kematian jasmani ini yang kita tidak tahu entah kapan terjadi, entah kapan menjemput kita, dan karena apa kita akan mati. Tetapi kematian itu adalah pintu untuk memasuki
kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah memiliki Kristus? Kalau belum, saat ini waktunya saudara memperbarui komitmen untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, supaya mendapatkan jaminan dan supaya saudara tahu bahwa saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Kematian sudah dikalahkan. Kematian sudah kita kalahkan karena kita memiliki Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan, mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau kematian sudah dikalahkan, dan siapapun yang sudah menerima Engkau juga sudah mengalahkan kematian, sehingga kami tidak perlu lagi takut gentar dengan situasi yang ada saat ini. Karena siapapun kami yang masih hidup pada saatnya nanti juga akan mengalami kematian. Tetapi yang terpenting adalah setelah kematian, kami yang sudah percaya kepadamu, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa mohon perlindungan-Mu, pembentengan-Mu atas kami sekalian, supaya kami dapat melewati hari-hari yang jahat ini. Engkau memberikan pada kami hidup yang bijak di dalam menyikapi situasi hari-hari ini. Dan kami tetap berdoa supaya kami menjadi berkat, karena kami sudah Tuhan berkati dengan kehidupan yang kekal. Supaya dimanapun kami berada, kami tetap menyampaikan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keampunan dosa, ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkat dari Allah Bapa yang memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Segala yang baik dari surga dilimpahkan atas kita sekalian, serta berkat istimewa persekutuan dengan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita akan mengakhiri pada kita dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.